Halo student, kembali lagi dengan saya Miss Usi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Oke, sebelum memulai marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi jidni ilman warjukni fahman wa amalan mutakobbalan. Amin. Oke, gimana nih, masih pada semangat kan ya? Okay. Good morning, house student. How are you? I am fine. Good morning, house student. How are you? I am good. Good morning, house student. How are you? I am okay. Good morning, my teacher. How are you? I am fine. I am good. I am okay. Hore, pintar ya. Gimana, masih pada semangat kan ya? Udah pada sarapan belum? Nah, sebelum beraktivitas atau berangkat sekolah, kita dibiasakan untuk sarapan terlebih dahulu, karena dengan sarapan kita melakukan aktivitas dengan fokus. Nah, jika kita tidak sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah, maka kita akan merasa lemas, pusing, sakit perut, dan lain-lain, sehingga konsentrasi belajar kita akan menurun dan kita akan tertinggal pelajaran. Oke, selanjutnya sebelum Miss memulai pembelajaran, Miss akan mengecek absen ya, atau mengecek kehadiran kalian. If I call you, you can say yes, Miss, present, or I am. Understand? Oke. Habibah Khaironisa, Sihan Mesenda Rahman, Mila Ainul Fahmi, Susilawati, dan Lena Mulyana. Oke, hadir semua ya, pintar. Nah, selanjutnya kita for the material today, we will going to learn about recon text. But sebelum kita menjelaskan apa itu recon text, Miss akan mereview kembali pembelajaran di minggu lalu. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Ya, betul, tentang descriptive text. Descriptive text adalah, ada yang masih ingat? Ya, descriptive text adalah teks yang menggambarkan atau menceritakan tentang seseorang, hewan, benda, atau tempat. Nah, untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang recount text. Ada beberapa hal yang terdapat di dalam recount text. Yang pertama itu ada type of recount text. Yang kedua, purpose. Yang ketiga itu generic structure. Yang keempat itu language feature. Nah, recount text adalah teks yang menceritakan kembali apa yang pernah terjadi di masa lampau. Nah, misalnya ada yang pernah jalan-jalan nggak di sini? Atau holiday kemarin ada yang pernah pergi atau liburan kemana? Ya, Bandung. Nah, misalnya Rina jalan-jalan ke Bandung. Nah, Rina menceritakan kembali apa yang pernah dia alami, apa yang pernah dia lakukan di sana. Nah, itu termasuk ke dalam recount text. Selanjutnya yaitu ada tipe-tipe of recount text. Nah, yang pertama itu ada personal recount atau pengalaman pribadi si penulis. Misalnya nih, Miss mau menceritakan tentang pengalaman Miss yang pernah jalan-jalan ke Yogyakarta. Nah, Miss ceritakan dari awal, dari Miss berangkat, Miss lakukan di sana, sampai Miss pulang. Nah, itu termasuk ke dalam personal recount. Selanjutnya itu ada factual recount atau laporan peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, untuk factual recount itu biasanya kita lihat di berita atau di koran, misalnya kayak kecelakaan yang pernah terjadi di Jalan Pantura. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu ada biografi recount atau kisah hidup seseorang. Contohnya misalnya Raditya Dika. Nah, di dalam tes itu menceritakan tentang Raditya Dika lahir di mana, lahir tahun berapa, tanggal berapa, bernama lengkap siapa, dan selanjutnya dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu ada imaginative recounts. Imaginative recounts atau cerita imajinasi berdasarkan yang terjadi. Misalnya, ada yang pernah bermimpi di sini? Ya, misalnya mimpi membeli mie ayam. Nah, diceritakan dari awalnya sampai terakhir. Nah, seperti itu. Itu termasuk ke dalam imaginative recount. Selanjutnya yaitu purpose. Purpose atau tujuan dari recount text adalah, nah, jika kalian mendapatkan pertanyaan seperti ini. What is the text written? The text is written for. What is the purpose? What is the social function? What is the written intention? Nah, itu bertujuan untuk apa? Untuk menanyakan dari
Recontext. Nah, recontext itu bertujuan untuk pertama, menceritakan pengalaman, yang kedua itu menceritakan apa yang pernah terjadi, atau memberikan informasi. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Miss lanjut ya. Selanjutnya yaitu generic structure. Nah, generic structure yang ada di dalam recontext yaitu ada 3. Yang pertama, orientation atau pengenalan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa atau kegiatan itu terjadi. Nah, biasanya orientation itu berada di paragraf pertama. Selanjutnya yaitu event. Event merupakan rekaman peristiwa yang terjadi biasanya disampaikan dalam urutan kronologi. Misalnya, the first day I took rest in my uncle's house. Atau, and the next day I went to some place to enjoy the view. Atau, finally I went home and brought great experience. Nah, yang ketiga itu reorientation. Reorientation atau kesan dari apa yang diceritakan. Misalnya, I'm very happy, I'm tired but I'm happy. Nah, reorientation itu bersifat opsional atau jika ada boleh ditulis dan jika tidak ada pun tidak apa-apa. Nah, untuk event dan reorientation itu biasanya berada di paragraf 2 dan seterusnya. Nah, sampai sini paham? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu language feature atau ciri bahasa yang digunakan dalam recontext. Language feature dalam recontext itu ada 4. Yang pertama menggunakan past tense. Contohnya, we went to the beach. Yang kedua itu I was happy. Selanjutnya yaitu menggunakan conjunction atau kata penghubung dan the time connective untuk mengurutkan peristiwa atau kejadian. Contohnya, so, and, but, the, dan after that. Oke. Nah, selanjutnya itu di sini kita akan menjelaskan yang ketiga. Yang ketiga itu menggunakan adverb dan adverbial phrase untuk mengungkapkan tempat, waktu, dan cara. Contohnya, last week, yesterday, at the uncle house, slowly, dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu menggunakan action verb. Contohnya, when, talked, bought, dan broke. Gimana sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Miss lanjut ya. Di sini kita lihat teks. Di sini Miss punya teks judulnya itu cycling. Last Wednesday was a trying day. I spent my time to do a lot of activities that I had no time to take a rest. First, in the morning, I went cycling. After that, I went to school to study until 3 p.m. After school, I went to sport hall to play badminton until 8 p.m. I played too seriously that I felt really tired. After that, I went home, but when I wanted to sleep, I remembered there was some homework I had to do. I did my homework until 11 p.m. And finally, I could take a rest in my bed. Those activities made me exhausted. Nah, di dalam teks ini terdapat orientation, event, dan reorientation. Nah, untuk paragraf pertama yang sudah Miss tandai dengan warna pink yaitu termasuk ke dalam orientation dari kata last Wednesday sampai take a rest. Nah, di paragraf kedua yaitu kata first sampai kata in my bed dengan tanda warna hijau itu termasuk ke dalam event. Nah, yang terakhir itu kata those activities made me exhausted itu adalah kesan dari apa yang diceritakan si penulis tersebut. Nah, itu termasuk ke dalam reorientation. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Oke, sudah paham semua ya. Nah, jika sudah paham, Miss akan review kembali untuk materi hari ini. Nah, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, Miss mau tanya nih, apa itu tipe-tipe dari recontext? Ada yang bisa jawab?
Oke, betul. Tipe-tipe dari recount text adalah yang pertama itu apa tadi? Personal recount atau pengalaman si penulis. Yang kedua itu ya factual recount. Yang ketiga ada lagi yang bisa jawab? Ya, betul. Biografi recounts atau kisah hidup seseorang ya. Yang terakhir, tipe-tipe recount text yang terakhir itu apa? Ya, betul. Imaginative recount atau cerita imajinasi. Kayak apa tadi? Kayak mimpi yang diceritakan kembali ya. Oke. Selanjutnya yaitu pengertian dari konteks apa aja tadi? Ya, betul. Rekonteks adalah menceritakan kembali apa yang pernah dialami atau apa yang pernah terjadi di masa lampau. Oke, pinter ya. Karena semuanya sudah paham, di sini Miss kasih tugas ya untuk minggu depan, yaitu silahkan membuat teks recounts dengan tema yang bebas. Terserah kalian mau menceritakan tentang pengalaman kalian, atau menceritakan tentang peristiwa yang terjadi di daerah kalian, ataupun menceritakan biografi seseorang, atau bahkan menceritakan tentang mimpi kalian, boleh ya. Nah, mungkin itu tugas dari Miss. Dan untuk info materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang report text atau teks laporan ya, teks yang melaporkan seperti itu, melaporkan. Oke, mungkin cukup sekian materi dari Miss, kurang lebihnya mohon maaf. Miss ucapkan terima kasih, dan marilah kita mengakhiri dengan membaca doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.